auladul Habib Muhammad Haddad ijtama'u. Ada satu kotak sunduk lil Habib Muhammad bin Abdul Haddad yang belum pernah dibuka, ma yuftah min yaum wafatul Habib Muhammad Haddad ila 12 sana. Fajtama'u auladu, anak-anak yang kumpul seraya sepakat untuk membuka apa isi kotak tersebut. Setelah dibuka sunduk di dalamnya ada sunduk yang lebih kecil. Kemudian dibuka lagi, ada semacam kayak bungkusan plastik yang tertulis di dalamnya Sya'arat Sayyidi Al-Arifillah Al-Habib Zain bin Ibrahim As-Sayyid. Ya, ini mana waktu itu katanya Habib Ahmad bin Abdul Haddad ini sya'aratnya Habib Zain yang pertama kali Habib Zain datang dari kota Tarim ke kota Bayudha. Artinya masih belum jadi mantu. Sohib Hasnudwan. Wahatul Habib Zain marrat karrat. Beliau mengatakan kalau sudah datang akhir Arbi'an Safar, yang pertama kali ngetuk pintu sugohku adalah Habib Muhammad bin Abdul Haddad. Saya mengatakan ya Habib Zain, "Nalal fi hadzal yawm yustahab ziyarat al-alim hajina qasidan li ziyaratkum." Wal arif billah Habib Zain ikhwani wa ahbabi hujjah alaina wa hujjah lana. Kita melihat Habib Zain Haddad ini satu figur yang belum mungkin kita jarang dapatkan di dalam alam. Laisa ta'assuban, bukan karena fanatik, tapi kita bicara fakta. Ada beberapa poin yang mungkin bisa kita ambil dari figurnya Habib Zain yang insya Allah, yang mana kalau kita jadikan figur kehidupannya insya Allah bi'idnil wahid al-ahad yakun insan muflih. As-salatu falah wa sa'adah fid dunya wal akhirah. Poin yang pertama yang kata Al-Khatir yaitu iqamatud durus ma ahli baiti wa auladi. Habib Zain sampai kita tidak tahu kesibukannya beliau, apalagi qudama aqdam minni. Karena Habib Zain bisa dikatakan 5 waktu di Nabawi Syarif. Wa ma'a dzalik durus wa aqulna kan lagi antara durus di bidayatul amr. Ma'a dzalika kulli itu Habib Zain tidak pernah mutus untuk membuat ta'lim sama istri sama anaknya. Dan ini kita lihat sendiri. Ya, mungkin ini kita sangat anjurkan untuk jadikan figur buat kita pribadi di samping kesibukan kita untuk dakwah, yaitu ngikutin jalur Sayyidil Habib Zain buat hatta ta'lim dengan istri dan anak kita, hatta meskipun 5 menit 10 menit iktidaan bihadzal imam al-'azim. Wallahi yujad an yakun mithluhu fi hadzal asr. Yang kedua maksud hadirin, iqta'al hidayah kepada atfal. Kita semua tahu kantongnya Habib Zain selalu penuh, ya imah dengan uang atau dengan permen UHD. Dan ini sebenarnya pernah ada satu orang nanya ke Habib Zain, ya Habib Zain kenapa kantong suka bagi-bagi ini? Sering kita semua dengar Habib Zain selalu mengatakan ada hadis, inna fil jannah baban yuqalu rayyan la yadkhulu illa man farraha as-sibyan. Tapi yang hakikatnya apa itu? Bukan hanya sebatas mencari pahala, tapi ini adalah amalan yang dikerjakan oleh gurunya beliau sebagaimana fakir dengan lisannya beliau Al-Habib Muhammad bin Salim bin Habib. Wal Habib Muhammad bin Salim bin Habib kan lihat dari gurunya beliau Habib Abdullah bin Umar Syatiri. Artinya maksud hadirin bukan sebatas pekerjaannya beliau kita lihat sebatas untuk mencari pahala atau menyenangkan hatinya anak, tapi manhaj yang dibawa dari syekh sampai ke daunnya beliau yang sekarang gilirannya kita. Meskipun kita tidak mampu selevel Habib Zain cara ngasihnya, cuman ini manhaj jangan sampai hilang. Wala siyama anda al-mujtama. Yang ketiga maksud hadirin, iqta'ul fawaid lidhuyuf. Kita tahu semua Habib Zain bagaimana beliau menerima tamu. Habib Zain kalau menerima tamu, jadi 5 menit ditanya, "Kif halaka auladahu hada?" Kelas. Kasih 2-3 menit, 5 menit dikedir. Setelah itu Habib Zain fawaid 1, 2, 3, 4, 5. 1 jam selesai fawaid. Dr. Al-Fatihah pun. Ditanya Habib Zain, kenapa Habib Zain kenapa tidak dikasih kesempatan tamu bicara ngabarkan kabarnya mereka?
Hakadha kana Alwi bin Abdullah bin Syihab. Artinya apa? Artinya ini manhaj masyarakat ahbab yang harus kita kasih, yang harus kita bawa. Bukan sebatas fawaid yang kita kasih, tapi ini manhaj bagaimana kita selesai. Hu akhad an syekhihi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa fi'lan. Katanya Habib Zain, sebagian tamu kalau Anda biarkan bicara, dia akan bawakan kabarnya dia yang dikumpulkan berhari-hari dari media sosial, mengkabarkan si wal jinni wa la yafiduna bi syai'in. Walidhalika Habib Zain hadbari keajaiban. Jadi dikasih waktu tamu 1 jam setengah berkedir, setelah itu khalas gumrah bil faqih. Ini khislah keempat daripada apa yang dikerjakan oleh Sayyidina Hasan mungkin bisa kita jadikan figur. Yang kelima, masyarakat hadirin, muhafadhatul Habib Zain ala iqamatul adhkar Jum'ah ila yaumina hadzal. Sampai hari ini Habib Zain belum pernah sesakit beliau kurang sehat dan lain-lain tetap dituntun keluar dari kamarnya ke tempat sholat nisa di atas lantai 2 untuk hadir adhkar Jum'ah. Yang mungkin kalau kita mungkin ada kesibukan paling ini ada tugas hadal adhkar Jum'ah kal manhaj laisa kathira as-salawat faqat basilitana al-thawab walakin kal manhaj kita salbihan. Itu kalau katanya Habib Zain kita lihat sendiri dari itu ayat merubah Habib Zain beliau setiap hari Jumat mesti kita beli sedikit fawaqih atau asya tuwazza inda adhkar Jum'ah. Kita mungkin bisa meniru dengan level yang mungkin di bawahnya atau di atasnya, atau yang paling penting adalah bukan sebatas apa yang dibagikan, tapi manhaj tidak putus dari silsilahnya Habib Zain sampai ke level kita, insyaallah. Wa madzalika 'ala Allah bi'aziz. Yang keenam, maksud hadirin, Habib Zain ini maistangkif an yahdur inda majalis man huwa adna minhu. Meskipun akan hadir di majlis-majlis kalau anak yang sekiranya mahdud minta lagi tadi. Maistangkif hadirin yang berbahagia. Pernah bagi waktu Habib Zain duduk di Jeddah 6 bulan, hampir bisa dikatakan 2 minggu, 3 minggu sekali Habib Zain ngajak untuk hadir ke tempatnya Sayyid Adnan bin Ali bin Al-Habib Ahmad masyhur Haddad. Saking seringnya Habib Zain hadir, padahal Sayyid Adnan mahdud minta lagi dari Habib. Wah, saking seringnya saya hadir, ada satu dari ikhwan di mobil yang katakan kepada Habib Zain, ya Habib Zain, kenapa kamu hadir? Ini ma'dum talamidah. Qala inna ma hadarna yaitu tasjiluh wa li idkhalu suru ala jadd wal Habib Ahmad masyhur Haddad. Ini manhaj. Laisa pembatas kita waktu kita melihat Habib Zain kita hadir wahala sebataslah. Naam, muamalahnya Habib Zain antaranya Habib Zain sama Sayyid Adnan Al-Haddad, walakin muamalahnya kita ila man ba'da. Yang pertama keenam. Yang ketujuh, masyarakat hadirin, dari yang figur yang mungkin bisa kita ambil dari perbuatan Habib Zain, sikapnya Habib Zain, iqtina'u ila hajatil muhtajin. Beliau sangat-sangat perhatian untuk membantu bagi fakir miskin yang tidak mampu. Bahkan ini Allah fadl Habib Zain matan hayatu. Beliau itu kalau kita buka kotaknya, kamarnya beliau, lemarinya beliau, itu amplop-amplop sudah ternamanya masing-masing. Ada amplop untuk anak cucu, ada amplop untuk kebutuhan keluarga, ada amplop untuk muhtajin, ada amplop untuk tulab, ada amplop untuk musafirin. Yang mungkin kita bisa contoh dengan figur yang kita angkat dari kita masing-masing. Artinya kita usaha bagaimana bisa mustafid, mengambil faedah dari perbuatannya beliau sebelum perkataannya beliau. Karena yang Al-Fakir rasakan ini, selama Al-Fakir duduk di beliau 27 tahun, yakni kita nafham min isyarat Habib Zain akar min sharih al-kalam. Min sharih al-kalam. Yang kedelapan, maksud hadirin, ini yang memang nilai plusnya Habib Zain ini, beliau la yumayyiz baina talib wal walad. Dia tidak bedakan anaknya, wala cucunya, wala mantunya. Kalau udah bisa jawab ikhtibar, kita lihat sendiri. Tidak usah pakai dikatakan wala rawa fulan, kata rawa itu bilang sudah dibecut masyarakat. Yang menyebabkan apa? Yang menyebabkan ini anak cucu itu nanti subhanallah, karena pengaruhnya terbiah Sayyidul Jad, Sayyidul Walid, itu pengaruh besar dalam diri dia. Waktu turun terjun ke masyarakat di dalam
Dan ini mungkin kita juga perlu untuk kita tiru, kita terapkan. Sebab auladana insyaallah akan jadi khulafa lana. Meneruskan manhaj Sayyidina Habib Zain bin Ibrahim Al-Sawi hafizahullah taala. Yang keenam, yang kesembilan, yang Habib Fakir lihat dari Habib Zain ada wuqufu ala hudud syar'i. Berhentinya beliau atas seluruh perihal yang syariat mengatakan makruh pun dapat dikerjakan. Apalagi yang sifatnya naudzubillah sifatnya yang haram. Waliyadzubillah. Artinya apa dari kita? Nah, Habib Zain hidup di zaman yang Habib Zain belum pernah ada mukhalafat ajnabiyyah atau berbagai. Artinya pribadi kita sebagai murid, kita bukan hanya sebatas mandang, tapi ini manhaj harus dibawa. Artinya kita dalam dakwah kita, mau tidak mau apalagi di kota yang di negara yang terbuka seperti Indonesia, di sebagian keadaan kita harus berhenti di hudud syar'i. Contohnya apa misalnya? Mungkin ada di sebagian arbitral atau sebagian tempat yang mudah untuk menghasilkan tangan musafah berajnabiyat. Bihujjah ini muridnya anak. Wahada belum pernah kita lihat, Anda tidak katakan Tuhan Allah wala Tuhan Rasul, belum pernah lihat dari Sayyidil Habib Zain bin Ibrahim Al-Sawi. Yang mungkin kalau ada talamidnya kita yang mengerjakan ataupun pihak-pihak lainnya, mungkin bisa kita kembalikan kepada jalur yang shawab. Tidak ada jalur yang lebih mulia lebih dari jalur mengikuti Habib Zain bin Ibrahim Al-Sawi.